Bab 2794. Aku, atas nama pedang. Di depan wanita bergaun polos, kultivator pedang tiba-tiba melepaskan pedang di tangannya. Kemudian dia melihat wanita bergaun polos, lalu matanya perlahan tertutup dan di dalam dirinya, sebuah pedang ilusi diam-diam keluar. Wanita bergaun polos itu tersenyum semakin cerah. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah suara datang dari telinganya, "Kamu salah." Wanita bergaun polos menoleh dan di kejauhan, warrior yang berjalan ke arahnya perlahan. Tubuh warrior yang sebenarnya sudah hancur lebur karena energi ungu kosmik tidak dapat menyembuhkan lukanya sama sekali. Wanita bergaun polos perlahan berbalik, menghadap warrior yang dan berkata sambil tersenyum, "Salah." "Apa yang salah?" Warrior yang berjalan hingga 10 langkah di depan wanita bergaun polos dan dia berkata, "Pemikiranmu salah." Wanita bergaun polos memiliki senyum yang lebih cerah di wajahnya. "Aku ingin mendengar lebih banyak tentang itu." Warrior yang mengiring Shiro di pundaknya ke pagoda Hongmeng, dia mengangkat kepalanya untuk menghadap wanita bergaun polos itu. 50 kebenaran, 49 Tianyan. Dulunya aku berpikir kamu adalah satu-satunya itu, karena kamu berhasil melampaui kebenaran, namun, itu tidak sama sekali tidak benar, di mana kamu bukan satu-satunya. Satu-satunya yang dimaksud adalah alam semesta dan makhluk hidup. Kamu hanya yang terkuat di antara manusia, kamu tidak melampaui kebenaran, kamu masih dalam kebenaran. Wanita bergaun polos itu sedikit menyipit dan dia menggenggam pedang menjalani kebenaran di tangannya. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, yang disebut kesatuan, mengacu pada nasib semua makhluk di dunia dan itu juga berarti bahwa tidak ada yang absolut di dunia. 1. Mewakili variabel dan ketidakpastian. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan wanita bergaun polos, lalu berkata, "Dalam semua makhluk hidup, kamu memang yang paling kuat, tetapi kamu masih di dalam kebenaran." Wanita bergaun polos tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Lalu kenapa?" Warrior yang menyeringai, "Jika kamu masih di dalam kebenaran, maka kamu akan mati." Wanita bergaun polos terkekeh, "Ayo coba." Warrior yang mengangguk, dia tiba-tiba naik perlahan ke udara. Di langit, warrior yang perlahan merentangkan tangannya dan segera domain pedangnya tiba-tiba muncul. Domain pedangnya menutupi langit, lalu setelah beberapa saat, seluruh dunia eternity sudah tertutup oleh domain pedang. Wanita bergaun polos tidak bergerak, tetapi pada saat ini, sudah tidak ada senyum tenang di wajahnya. Pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba terdengar di kekosongan langit, 50 kebenaran, 49 Tianyan. Hari ini, Valen tidak baik dan ingin membantai semua hal di dunia. Aku, warrior yang, atas nama pedang, meminta semua makhluk dan roh di dunia untuk membantuku mencapai ilmu pedang untuk membunuh Valen, menciptakan ketertiban dan menciptakan perdamaian. Di bawah berkah domain pedang, suara warrior yang menyebar seperti guntur dan segera, seluruh alam semesta 3 dimensi mendengar suara warrior yang sesaat hening. Tiba-tiba, seluruh dunia eternity yang merupakan domain pedang warrior yang mulai bergerak dengan liar. Manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta 3 dimensi seluruh berlutut. Pada saat yang sama, satu demi satu suara terus di seluruh alam semesta 3 dimensi, "Kamu semua bersedia membantu." Pada saat ini, semua makhluk hidup dari alam semesta 3 dimensi mulai bereaksi. Bunga, rumput, pohon, air, manusia, iblis, elf, yang baik, yang jahat, semuanya yang intinya merupakan bagian dari alam semesta 3 dimensi bereaksi. Hal yang sama juga terjadi di pagoda Hongmeng. Termasuk para master alam semesta 4 dimensi yang juga berlutut. Di sisi lain,
Minasu menatap warrior yang dalam kekosongan langit. Setelah hening beberapa saat, matanya perlahan tertutup. Aku akan membantumu. Di belakangnya, setelah hening beberapa saat, Samu dan yang lainnya juga angkat bicara. Di seberang wanita bergaun polos, pedang warrior yang mulai bergetar hebat dan sebuah jiwa pedang tak kasat mata terus bergejolak keluar dari tubuh warrior yang di bawah jiwa pedang, baik wanita bergaun polos maupun si pengembara terpukuk mundur berkali-kali. Ilmu pedang Zixu akhirnya berhasil. Yang disebut keteraturan adalah tatanan yang ingin dipatuhi oleh semua makhluk di dunia dan itulah tatanan yang sebenarnya. Dulu ini adalah pemahaman warrior yang sedikit demi sedikit, tapi pada saat ini, dengan pengakuan semua makhluk, itu akhirnya menjadi ilmu pedang Zixu yang sebenarnya. Bukan hanya ilmu pedang Zixu, tetapi juga ranah domain pedang. Dan ini belum berakhir. Warrior yang tiba-tiba berjalan perlahan ke arah wanita bergaun polos. Dulu, aku selalu salah mengira. Mengapa domain pedang itu disebut domain? Domain terbentuk langsung bersama alam semesta. Salah. Aku sudah salah pada awalnya. Yang disebut domain adalah seorang manusia dan juga bagian dari makhluk hidup di dunia. Saat suara warrior yang jatuh, domainnya sendiri yang mencakup dunia eternity mulai menyebar secara otomatis. Hampir seketika, domainnya menyebar ke langit, bukan hanya langit, tetapi juga melampaui alam semesta 3 dimensi yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Dulu, yang dia pikirkan adalah manusia dan di dalam hatinya juga diisi dengan manusia. Jadi domain pedangnya hanya milik individu, tapi sekarang, dia memikirkan semua makhluk dan semua makhluk di dunia adalah domainnya. Perbedaan kecil sudah memiliki arti yang sangat berbeda jauh. Ilmu pedang Zhongsheng. Domain pedang Zhongsheng. Di kejauhan, wanita bergaun polos itu tiba-tiba tertawa. Sungguh domain pedang yang kuat, domain pedang Zhongsheng. Semua makhluk mematuhi perintahmu, kamu mewakili semua makhluk, kamu tidak memilih untuk melepaskan diri dari semua makhluk, melainkan memilih untuk selaras dengan semua makhluk. Haha, ayo coba aku lihat, apa yang bisa dilakukan kekuatan semua makhluk terhadapku. Ketika suara itu jatuh, tubuh wanita dengan rok polos itu tiba-tiba menjadi ilusi. Dalam sekejap, di dalam domain pedang warrior yang tiba-tiba muncul sebuah energi pedang, pada saat ini, seluruh alam semesta 3 dimensi bergetar. Dunia yang tak terhitung jumlahnya mulai berantakan dan dunia berubah warna. Karena pedang Valen ini tidak hanya ditujukan kepada warrior yang, tetapi juga seluruh alam semesta 3 dimensi. Alam semesta 3 dimensi itu adalah ilmu pedang dan domain pedang warrior yang. Pada saat ini, pedang warrior yang dikeluarkan. Sebuah pedang menusuk langsung ke cahaya pedang. Cahaya pedang Valen pecah, namun Valen tiba-tiba muncul di hadapan warrior yang dan pedang menjalani kebenaran di tangannya menusuk tepat di ujung pedang warrior yang. Wanji retak secara langsung. Pada saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya terpengaruh, menimbulkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Di depan warrior yang, Valen menyeringai, kamu menganggap semua makhluk sebagai kebenaran, maka aku akan menghancurkan semua makhluk dan menghancurkan kebenaranmu. Ketika suara itu jatuh, dia mengayunkan pedang menjalani kebenaran ke depan dengan putaran tajam. Dalam sekejap, seluruh tubuh warrior yang langsung terpukul mundur sejauh 1000 kaki, seluruh tubuhnya benar-benar terkoyak dan darah terus mengalir keluar. Pada saat yang sama, seluruh ruang antara langit dan bumi mulai retak serta asal mula seluruh alam semesta 3 dimensi mulai perlahan menghilang. Meskipun Valen masih dalam kebenaran, namun kekuatannya tidak lagi di dalam kebenaran. Jika sebelumnya dia mengatakan bahwa dia ingin memusnahkan kebenaran,
maka sekarang dia akan menghancurkan kebenaran secara paksa, kemudian memusnahkannya. Baginya, kebenaran yang pernah rusak adalah sebuah hal palsu. Tidak masalah, dia akan menghancurkannya lagi. Ini hanya masalah dia harus mengulanginya lagi. Bahkan kekuatan gabungan dari semua makhluk di alam semesta 3 dimensi tidak dapat menghentikan Valen. Di kejauhan, warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan darahnya yang mengalir keluar semakin banyak. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya sudah menjadi sedikit ilusi. Sekarang, dapat dikatakan bahwa dia menjelma menjadi semua makhluk hidup dan rohika. Bila Valen menyakiti semua makhluk di alam semesta 3 dimensi, maka itu sama saja dengan dia sedang menyakitinya. Di seberang warrior yang, wanita bergaun polos berjalan perlahan menuju warrior yang dengan pedang. Wajahnya masih memiliki senyum tipis. Kamu benar, aku berada di dalam kebenaran. Lalu apa? Bagiku, di dalam maupun di luar, tidak ada perbedaan. Saat dia berbicara, pedang menjalani kebenaran di tangannya tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, tapi baginya, ada perbedaan. Wanita bergaun polos itu berhenti, menoleh dan yang berbicara adalah si pengembara. Wanita berok polos itu mengangkat mulutnya sedikit, kultivator pedang, meskipun kamu telah melatih sejenis ilmu pedang secara ekstrim, bahkan aku tidak bisa melakukannya, tetapi kamu tidak bisa menghentikanku. Si pengembara mengangguk kecil, memang. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah warrior yang tidak jauh, aku akan membantumu. Saat suara kultivator pedang terdengar, sebuah jiwa pedang yang kuat tiba-tiba tersapu keluar dari tubuh kultivator pedang dan langsung masuk ke dalam tubuh warrior yang. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di benak warrior yang, ketika kamu berbicara, itu sama saja seperti aku yang sedang berbicara. Niatmu adalah niatku. Dalam sekejap, jiwa pedang yang kuat dalam tubuh warrior yang tiba-tiba menghubung ke angkasa, langsung ke kedalaman langit berbintang. Ilmu pedang tak berperasaan. Ilmu pedang berperasaan. Ketika kultivator pedang rela menjadi domain pedang bersama semua makhluk, 2 domain pedang warrior yang sudah mencapai batas maksimal yang bisa diterima tubuhnya. Ilmu pedang si pengembara pada dasarnya sudah berada di puncak, dengan dia bersedia untuk mematuhi perintah warrior yang dan menjadi bagian dari domain pedang warrior yang, itu adalah penyempurnaan yang nyata. Karena si pengembara dan wanita bergaun polos itu adalah orang sejenis, di mana kekuatannya juga melebihi kebenaran ini. Penambahan si pengembara ini bisa dikatakan sebagai pengakuan terbesar domain pedang Zixu dan domain semua makhluk milik warrior yang. Di lapangan, warrior yang membuka matanya dan menatap wanita dengan rok polos. Ada lautan darah di matanya dan warrior yang maju selangkah. Satu kalimatmu bisa menghancurkan alam semesta, tapi hari ini, satu kalimatku pasti akan bisa menyelamatkan alam semesta 3 dimensi. Begitu suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, wanita bergaun polos menyeringai, bagus, 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 penyelamatan, haha. Begitu suara itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan saat berikutnya, sebuah cahaya pedang keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, semua orang merasa putus asa. Karena pedang ini cukup untuk menghancurkan seluruh alam semesta 3 dimensi. Namun tak lama kemudian, sebuah kekuatan menekan cahaya pedang ini. Domain pedang. Domain pedang ketertiban. Domain pedang semua makhluk. Saat berikutnya, pedang warrior yang mencapai tahap pedang sempurna. Di atas langit, sosok terlempar lurus ke belakang. Sosok ini adalah Valen. Dengan penerbangan ini, Valen terbang sejauh puluhan ribu kaki.
Warrior yang tidak menembak, dia memegang pedang melawan kekosongan dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Mata semua orang tertuju pada Valen, yang berada puluhan ribu meter jauhnya. Pada saat ini, pedang menjalani kebenaran di tangan Valen telah hancur dan tubuhnya menjadi ilusi serta transparan. Tubuhnya sudah tidak ada lagi. Belum mati. Semua orang tercengang. Pada saat ini, Valen melirik warrior yang di kejauhan dan dia menyeringai, domain pedang ketertiban dan domain makhluk hidup yang kuat, tidak sia-sia aku terus membiarkanmu hidup sampai sekarang. Haha, warrior yang, terima kasih sudah membuat aku mengerti apa yang selalu membuatku bingung. Semua makhluk adalah kebenaran, semua hal di alam semesta adalah kebenaran dan kebenaran akan selalu ada. Bahkan jika aku menghancurkan segalanya, itu akan tetap ada selama aku masih hidup. Masalah di alam semesta 3 dimensi sudah berakhir, tetapi aku baru saja mulai. Setelah berbicara, dia perlahan melayang ke langit, dia melayang semakin jauh dan akhirnya, ada penghalang di pandangannya. Melihat penghalang, itu adalah tubuh jiwa Valen. Valen menunduk menatap tangannya dan di tangannya, ada sepotong kecil roti kukus seukuran ibu jari. Dia tiba-tiba tersenyum seperti anak kecil. Kak, aku telah menerobos belenggu yang dapat mematahkan 5 dimensi alam semesta. Dikatakan bahwa alam semesta 5 dimensi dapat mengubah semua sebab dan akibat di dunia. Meskipun, aku tahu kebanyakan dari mereka palsu, tapi, mungkin itu benar. Bahkan jika itu tidak benar, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus mencari hingga hari aku mati. Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Di atas dunia keabadian. Si pengembara melirik kehampaan dan berkata dengan lembut, ternyata, dia selalu memiliki perasaan di dalam hatinya, tetapi sayangnya ini bukan untuk semua makhluk hidup, melainkan untuk mereka yang peduli padanya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke depan warrior yang dan dia melirik warrior yang, jangan lupa janjimu denganku. Begitu suara itu jatuh, kultivator pedang tiba-tiba naik ke langit. Kali ini, dia tidak menggunakan jalan, melainkan pedang pengendali. Karena di atas ilmu pedang, dia sudah punya tujuan baru. Setelah si pengembara pergi, warrior yang tiba-tiba jatuh dari udara. Segera, dia mendarat di sebuah batu besar di tepi dunia keabadian. Melihat kehampaan yang luas, warrior yang berkata dengan lembut, Tako, Yana, Densky, adik White, adik Black, ayah, ibu, maaf karena aku tidak bisa melindungi kalian. Maaf, aku lelah, aku benar-benar lelah. Saat suara itu jatuh, matanya perlahan tertutup. Pada saat ini, si putih kecil muncul di depan dada warrior yang, menatap warrior yang telah menutup matanya. Si bocah kecil tercengang, dia akhirnya mengeluarkan 2 tanduk, kemudian dia memegang kedua tanduk itu dan memeluk leher warrior yang, matanya perlahan tertutup. Hanya begitu saja, hari demi hari, tahun demi tahun. Di atas batu, pemuda itu tidak terbangun dan si bocah kecil yang berbaring di dada pemuda itu belum juga bangun sejak saat itu. Bertahun-tahun kemudian, suatu hari, pada saat tertentu, terdengar langkah kaki kecil dari sisi batu. Setelah hening beberapa saat, sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar, Kak Warrior. Bersambung.